Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga bagi yang sedang menonton video kultum ini dapat duduk manis melihat layar, atau yang sedang berkegiatan dapat mendengarkan kultum yang akan saya sampaikan ini. Serta tak lupa pula junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti kita bisa bertemu dengan beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan sejenak langit yang kelam menyambut senja di penghujung Ramadan seakan menyimpan rahasia keabadian, dan suara takbir mulai bergema seolah memecah kesunyian malam. Inilah momen di mana hati kita terguncang, tidak hanya karena keberkahan yang melimpah, tetapi juga karena ada makna tersirat yang begitu dalam di balik lantunan Allahu Akbar. Kita berada di tanggal 29 Ramadan, sebuah waktu yang unik di mana antara penantian dan keharuan bercampur menjadi satu. Walaupun belum memasuki malam Idul Fitri, suasana mendekati hari kemenangan sudah terasa. Takbir yang kita lantunkan bukan hanya sebuah amalan biasa, namun sebagai doa, ungkapan syukur, dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di lafaz terakhirnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap detik pengumadangan takbir adalah refleksi dari syukur atas petunjuk dan nikmat yang tak terhingga. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zainu niyadakum bitakbir." Hiasilah hari raya kalian dengan memperbanyak membaca takbir. Hadis ini mengajak kita untuk senantiasa memperbanyak membaca takbir di hari raya Idul Fitri. Namun, di balik kegembiraan menyambut Idul Fitri ini, tersebar pula kisah yang kerap membuat hati terenyuh. Ada kepercayaan bahwa para ahli kubur menangis pada malam takbiran, malam Syawal itu, karena berakhirnya bulan yang penuh rahmat, bulan suci Ramadan. Namun, para ulama menegaskan bahwa dari sisi dalil, keadaan mereka di alam kubur tidak menerima suara kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa kehidupan mereka telah memasuki ranah yang berbeda. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya doa dari anak soleh sebagai penyambung pahala bagi yang telah mendahului kita. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
yang memberikan gambaran bahwa doa anak soleh merupakan warisan abadi bagi orang yang telah meninggalkan dunia. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan betapa luar biasanya jika setiap doa yang kita panjatkan menjadi jembatan rahmat bagi mereka, mengalir tanpa henti seperti sungai yang tak pernah mengalami kekeringan sama sekali. Coba mari kita renungkan setiap doa dalam ibadah yang kita lantunkan di bulan suci Ramadan maupun takbir yang kita lantunkan dari maghrib hingga maghrib kembali pada bulan Syawal, 1 Syawal, bukanlah hanya sekedar sebuah amalan belaka, melainkan cerminan jiwa yang menyatu dengan langit yang membentang tiada batas. Suara itu adalah pengingat bahwa waktu yang terus berjalan membawa kita pada hari kemenangan, namun juga pada renungan mendalam akan kehidupan yang fana. Setiap getaran takbir yang kita ucapkan melalui bibir terdapat sebuah pesan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa, dan mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Takbir mengajak kita untuk meyakini bahwa kebaikan yang kita tanam hari ini akan mengalir menjadi pahala bagi kehidupan abadi kelak di yaumul akhir. Amin, amin. Mari kita jadikan momen kemenangan, momen lebaran ini sebagai ajang silaturahmi, saling memaafkan, saling bersolidaritas, sebagai titik tolak ukur perubahan setiap langkah yang sebelumnya salah kita pijak. Dengan setiap lantunan takbir dan sholawat, kita meresapi makna mendalam di balik setiap kata, mengukir harapan dan menyatukan doa agar kita kembali kepada fitrah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang. Semoga setiap doa yang terucap menjadi penghubung kasih sayang antara kita dan mereka yang telah tiada. Amin ya rabbal alamin. Semoga kultum ini membawa inspirasi dan meningkatkan keimanan kita, mengantarkan setiap hati menuju hari kemenangan yang penuh barokah ini. Jika ada ucapan yang tidak berkenan dan ada kesalahan dalam bertutur kata yang kurang bijak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.